Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tema yang saya angkat dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, beribadah dalam keahlian. Ada satu stasiun siaran televisi. Kotong semua kebanyakan di Oiboi sering nonton televisi. Apalagi yang ada hubungannya dengan uji talenta. Sebuah acara di televisi dengan judul Indonesia Go to Thailand atau Indonesia Mencari Bakat. Itu jangan tanya mama-mama dan nona-nona. Biar ada sementara goreng bawang ditacu dia mesti koloti. Amin. Yang nona-nona. Kalau mama-mama perlu diragukan. Jangan cari hal. Begitu bawang baru gosong, Bapak bilang sebentar lu makan kas habis. Dong akan pi duduk konam kak. Tentunya acara ini dibuat untuk bisa memilih orang-orang dengan kemampuan dan juga keahlian khusus. Semua orang bisa menyanyi, tetapi bukan penyanyi. Semua orang bisa berpukul, tetapi semua tidak bisa jadi bodyguard. Semua orang bisa beromong, tetapi tidak bisa berpidato. Hanya orang-orang dengan keahlian khusus saja. Karena itu mama-mama di dapur adalah orang-orang dengan potensi dan keahlian khusus. Dia bukan koki tetapi bisa memasak di dapur. Jangan tanya semua resep dari resep kampung sampai dengan resep kota. Mama paling tahu. Itu hanya karena mama-mama punya keahlian khusus. Bapak-bapak kita hitung dengan jari. Kalau ada bapak-bapak yang punya keahlian khusus, itu hanya bapak-bapak DKI. Tahu DKI? Dibawa ke tiak istri. Luson bamasa, semua son makan. Seorang dokter punya keahlian khusus. Semua orang bisa racik obat tradisional tetapi tidak bisa menjadi dokter. Semua orang bisa menggambar tetapi tidak bisa jadi arsitek. Semua orang bisa bikin kios dari ujung Oiboi sampai dengan ujung Mio, kiosisasi. Tetapi tidak semua bisa jadi pedagang yang baik. Hanya yang punya keahlian sebagai pedagang yang bisa meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Semua orang bisa pegang hamar titip paku di kayu, bisa campur-campuran kok tempel di tembok, tetapi tidak memiliki keahlian sebagai tukang. Semua orang bisa bertanam. Sekarang ini kau lihat semua rumah mama-mama hobi bertanam. Tanam bunga, tanam ini itu. Tetapi tidak semua bisa jadi petani. Hanya orang-orang dengan keahlian khusus. Semua orang bisa pegang pancing untuk pancing ikan, tetapi tidak bisa jadi nelayan. Semua orang bisa mengajar anak-anak di rumah, mulai dari A sampai Z, 1 sampai dengan 100, tetapi tidak memiliki keahlian sebagai guru. Ada orang yang punya SIM, tetapi tidak bisa bawa mobil. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa keahlian adalah kemahiran seseorang dalam suatu ilmu pengetahuan tertentu. Dan dia bisa bikin karena dia ahli. Bukan karena beo-beo dengar orang kemudian sebentar dia jubekin. Tetapi memang karena dia belajar khusus baru dia bikin. Kalau yang hanya karena pengalaman baru bikin, itu dia pun nama beo. Tetapi kalau belajar baru bikin, itu dia pun nama ahli. Keluaran
pasal 31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan juga pasal 35 ayat yang ke-20, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-35. Bapak saudara, ini adalah dua bagian perikop terpisah dari kitab Keluaran. Tetapi tentunya bahwa dua kitab ini memiliki hubungan yang sangat erat. Memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya mengarah kepada penunjukan, pengangkatan dan penugasan. Artinya bahwa ada kepercayaan untuk seseorang di sana, baru kemudian dia dipakai untuk suatu bidang tertentu. Kalau dalam bidang pemerintahan, penunjukan berarti ditunjuk langsung atas hak prerogatif seseorang, hak pribadi. Kalau misalnya bupati lihat, oh itu orang itu dia bisa kerja ini, kerja itu. Kemudian pendekatan dan tunjuk langsung. Bukan baku tunjuk, tetapi tunjuk langsung. Ada orang yang tentunya diangkat. Karena melalui ketetapan dan juga penetapan, maka dia diangkat. Diberi tugas penugasan. Karena dia diberikan tugas untuk melaksanakan. Bapak mama, Pak saudara orang beriman, Besaleel dan Aholiab, kata firman Tuhan, ada dua orang dari suku Yehuda dan dari suku Dan yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, telah aku tunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan juga telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak. Tentunya bahwa dua orang ini dipilih dari dua suku Israel dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tetapi kata firman Tuhan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Kata firman Tuhan bahwa Allah telah memenuhi mereka dengan Roh Allah. Artinya bahwa dalam hal ini mereka diberi karunia untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus yang dipercayakan. Karena itu Allah sendiri yang menunjuk dan mengangkat mereka berdasarkan keahlian dan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus untuk kemudian mengerjakan perlengkapan bait suci dan juga perlengkapan para imam. Besaleel dan Oholiab adalah dua orang dari sekian banyak orang yang menerima kepercayaan dari Tuhan. Kepada mereka tentunya Tuhan memberikan keahlian secara khusus sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus. Tuhan memberikan pekerjaan khusus bagi mereka karena mereka memiliki pengertian yang baik, mengerti dan memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemampuan yang baik, mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dengan hati, bukan hanya asal kerja untuk meraup keuntungan sendiri. Tentunya bahwa Allah memperlengkapi mereka dengan cara yang begitu luar biasa untuk mendirikan dan memperlengkapi perlengkapan rumah Tuhan. Kata firman Tuhan bahwa mereka memanfaatkan semua kemampuan ini untuk memuliakan Allah. Bapak mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa Allah melihat karena mereka memiliki pengertian dan kemampuan. Dalam hal ini artinya bahwa mereka memiliki kapasitas dan kualitas. Bukan hanya asal Allah pilih orang. Yang penting dia ada untuk bisa di ini posisi. Nama ada. Yang penting sebentar, beta tinggal perintah dan semua beres. Walaupun dia sudah bisa kerja. Dalam hal ini Allah memilih kedua orang ini karena kapasitas, karena kualitas. Mereka kerja bukan karena ada suatu hal untuk kepentingan diri, tetapi mereka bekerja supaya Allah dipermuliakan.
Tetapi tidak jarang bahwa ada kita yang kerja karena tentunya ada kepentingan. Kalau omong soal kerja di gereja, orang sudah akan datang. Biar angka kayu kepukul juga orang sudah akan datang karena kerja di gereja itu sudah doi. Tetapi coba kalau kerja yang lain, begitu baru omong, dia pun diskon fee premi ada kok. Kira-kira untung berapa? Kira-kira beta dapat berapa? Orang akan pilih-pilih. Tetapi coba kalau di gereja yang lain mewakili, kotong terlalu sibuk, waktu terbatas, sonde ada waktu dan seterusnya. Papa mama saudara orang beriman, Bezalel dan Aholiab mau dipakai Tuhan. Tuhan tidak sembarang pilih kedua orang ini, tetapi mereka juga memberikan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan, supaya dalam hal ini Tuhan memperlengkapi mereka dengan roh Tuhan. Orang yang punya keahlian bukan sama seperti keahlian hantu yang hanya karena ada nama tetapi tidak kelihatan. Keahlian hantu itu hanya nama tapi sonde kelihatan. Nanti kali susulan kepanitiaan nama penuh. Tetapi begitu kalau undang rapat, kotong kasih keluar undangan 50, yang datang 5 orang. Apalagi kalau omong mau kerja. Lihat dia pun nama di susunan kepanitiaan ada. Tetapi dia pun orang ada di mana? Itu keahlian hantu. Nama ada tetapi sonde kelihatan. Dia mau kok dia pun nama disebut, tetapi dia pun wujud sonde ada. Yang kedua, ada orang juga yang memiliki keahlian kapal selam. Keahlian kapal selam itu timbul tenggelam. Kenapa sehingga timbul tenggelam? Dia akan ada kalau dia ada kepentingan Bapak Mama. Tetapi kalau dia sudah ada kepentingan untuk meraih keuntungan di situ, maka dia sudah akan datang. Dia timbul tenggelam. Begitu kalau ada kepentingan, ada Bapak. Tetapi kalau begitu sudah ada kepentingan, kotong cari dia pemuka di mana? Dia sudah ada. Itu keahlian kapal selam, timbul tenggelam. Ada juga orang yang memiliki keahlian helikopter. Dia hanya pantau dari atas untuk sorot orang kemudian tunjuk orang, untuk lihat orang pun kesalahan. Padahal dia sudah tahu bahwa dia pun kesalahan juga ada. Sorot orang, sorot majelis, sorot pelayanan. Lu bikin apa untuk gereja dan pelayanan? Kita hanya melihat dari sisi negatif. Kita tidak pernah melihat orang dari sisi positif. Karena itu kita dari jauh kemudian kita tunjuk. Itu model keahlian dalam kehidupan tiap-tiap hari. Dan itu ada dalam kotong penghidup tiap-tiap hari. Kotong ada dalam ini 3 keahlian. Menjadi hantu, menjadi kapal selam, dan juga menjadi helikopter. Ada nama tetapi sonde ada. Timbul tenggelam datang karena ada keinginan-keinginan, tetapi juga lihat dari jauh untuk kemudian sorot orang. Tidak ada yang benar. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu jangan sampai kita ada dalam ketiga ciri orang tadi. Mari kita belajar seperti Bezalel dan juga Aholiab. Mereka ada di antara suku yang kecil, tetapi kemudian mereka dipilih dan dimunculkan oleh Tuhan karena mereka memiliki keahlian yang begitu luar biasa. Bukan hanya omong besar, tapi sudah bikin apa-apa, tong kosong nyaring bunyi. Bukan hanya bisa melihat orang pun kesalahan, tetapi tidak pernah buat sesuatu yang benar. Bukan hanya sorot orang pun kerja, tetapi kita juga tidak pernah bekerja. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Supaya kotong jangan ada dalam 3 ciri orang tadi. Maka mari kita melihat ciri-ciri orang-orang dengan keahlian khusus.
Yang pertama, memiliki kode etik. Memiliki kode etik. Kalau beta ngomong kode etik nanti banyak yang sudah tahu. Cara bersikap, cara berkomunikasi, dan dalam cara mengambil keputusan yang benar. Tadi ini firman Tuhan bilang di sini bahwa Bezalel bukan hanya memiliki kemampuan, tetapi memiliki keahlian, pengertian, pengetahuan dalam pekerjaannya. Memiliki sikap, cara bersikap, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Bersikap yang benar. Berkomunikasi bukan karena untuk mengambil keuntungan. Kalau di sini dia omong lain, supaya bisa cari titik aman. Tetapi sampai di sana dia tusuk yang lain. Komunikasi terlalu jelek, komunikasi pisau silet. Di sini tajam, muka belakang tajam. Komunikasi yang benar, sampaikan apa yang benar-benar menurut kebenaran. Tetapi juga dalam mengambil keputusan bukan karena kepentingan. Akhirnya berat sebelah. Kalau beta ikut yang ini, sebentar beta begini. Kalau beta ikut yang begini, sebentar nanti beta begitu. Ambil keputusan yang benar. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan juga kemampuan. Dalam hal ini profesional. Bukan kitson sekolah itu barang juga kotong bangun ini, kotong lebih dari kotong sekolah itu barang. Ada banyak orang bangun dan sorot-sorot pendeta, tunjuk begini, paldesan sekolah pendeta. Kalau mau sorot pendeta pakai toga, sekolah pendeta baru sorot pendeta. Ada banyak orang sorot guru, bahkan lapor guru sampai polisi, hanya karena pukul di anak. Kalau mau jadi guru, sekolah guru, supaya pakai baju guru bisa ke sekolah anak di rumah. Ada banyak orang beromong lebih dari pemerintah, menyalahkan pemerintah sini sana. Kalau begitu sekolah baik-baik supaya bisa bekerja di birokrasi, memiliki kemampuan dan profesional, memiliki pengetahuan yang baik. Jangan sampai latar belakangnya biasa-biasa saja, tetapi saingannya luar biasa. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dan berintegritas. Tanggung jawab itu berarti apa yang ditugaskan dikerjakan dengan baik, dilakukan dengan baik, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan manusia. Dipertanggungjawabkan kepada manusia itu, kotong bisa begini, kukliu kiri kanan, bisa balik lidah, bisa putar muka ke belakang. Tetapi ketika mempertanggungjawabkan dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan dalam penghakiman Tuhan. Pendeta juga gitu. Berintegritas, mengutamakan nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mengutamakan itu bukan karena mengutamakan saudara, kerabat, kunyadu, om, KKN muncul. Dan itu yang terjadi dalam dunia modern. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran sudah semakin sulit untuk ditemukan. Sangat sulit untuk ditemukan. Orang akan menjual kebenaran untuk kepentingan diri. Orang akan sulit berkata jujur untuk mencari titik aman. Keadilan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Mencari keadilan sudah sangat sulit, kecuali kalau ada doi. Kasih uang, perkara habis. Apa mau Pak saudara orang beriman? Yang keempat,
merencanakan segala sesuatu dengan baik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita buat, kita rencanakan. Visi dan misi jelas. Jangan sampai visi dan misi omong lain, kerja bikin lain. Apa yang kita rencanakan harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Harus jelas. Jangan sampai kotong rencana masak ikan goreng, kemudian sebentar sudah jadi ikan goreng, jadi ikan rebus. Kemudian orang akan lihat, oh perencanaannya sonde jelas. Perencanaannya kurang baik. Yang kelima, harus memiliki kemampuan dan motivasi untuk mengarahkan apa yang dimiliki untuk suatu pekerjaan dan apa yang dikerjakan. Harus tetap kerjasama dengan tim. Memiliki kemampuan dan motivasi. Kalau kotong memiliki kemampuan, maka kotong yang bisa dan mampu, kotong harus memberi motivasi untuk yang sudah bisa. Jangan sampai kemudian kotong bilang dia son pakai, kau son bisa. Hanya ini dong saya yang kotong pakai yang bisa. Tetapi harus dengan kemampuan kita memberi motivasi kepada orang lain. Jangan buat dia untuk kemudian dia menjadi surut dan dia tidak bangkit. Tetapi kita memberi motivasi bahwa dengan bekerja keras, berusaha, kita bisa memiliki kemampuan yang baik dan juga memiliki keahlian yang baik. Bisa bekerja sama. Kata ini firman Tuhan pada bagian ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Asimak. Artinya bahwa dalam hal ini Allah tidak membiarkan Bezalel bekerja sendiri. Dia mengarahkan untuk kemudian keduanya menjadi satu tim. Menjadi super tim, bukan Superman. Yang kerja Superman itu nanti akhirnya jadi Superme. Semakin kena air semakin noe. Dalam gereja begitu Bapak Majelis. Kotong satu tim. Karena itu kalau ada apa-apa berkumpul semua muka majelis. Jangan bilang kotong utus berperukun sah. Untuk mewakili kotong pun suara majelis. Tetapi kita menjadi satu tim kerja. Sehingga ini pekerjaan. Kita semua punya keahlian yang berbeda-beda. Dan kemudian pekerjaan pelayanan ini bisa kita angkat bersama-sama. Bapak Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Supaya menjadi orang-orang dengan berkeahlian khusus. Maka ada beberapa hal yang mau saya bagikan bagi kita. Yang pertama, biarkan Tuhan yang memilih kita. Biarkan Tuhan yang memilih kita. Bukan karena kita yang pukul dada. Tetapi karena Tuhan yang mempercayakan ini pekerjaan bagi kita. Tuhan yang mempercayakan. Biarkan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Sebagaimana Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia bukan hanya bekerja dalam segala sesuatu, tetapi dia menjadi partner sekerja bagi kita, tim sekerja bagi kita. Kalau dalam pelayanan hanya karena keahlian, jadi pendeta sama sah. Kalau hanya keahlian sebagai majelis, karena sudah jadi majelis berpuluh-puluh tahun, 6-7 periode, tetapi kalau Tuhan tidak bekerja sama dengan kita, sama sah. Kotong sana akan maju-maju dalam ini pelayanan. Biarkan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Yang kedua, pakai kesempatan dengan baik. Jangan tunggu atau tunda. Kotong pun hobi di Mahanaim ini tunda kerja. Omong paling banyak, tetapi kerjaan nol. Buat rencana banyak-banyak.
Sampai hari ini kotong su plester gereja. Kotong su omong mau plester gereja ini su 5 kok 6 kali. Sampai bikin rapat. Undang pemerintah desa. Undang toko-toko gereja. Saya mau majelis pon. Saya mau oke, kita kerja. Sampai ini hari kita lihat. Susat bulan kotong omong. Kerja seperti baru hari kemarin kotong omong. Jangan tunda kerja, karena ketika kita tunda maka semua akan menumpuk. Dan begitu kalau air sudah batang leher baru kotong bilang aduh. Banyak lah. Akhirnya kotong pakai istilah mahasiswa SKS. Sistem kebut semalam. Besok pagi kita lihat muka dong ke udang. Yang ketiga, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kotong bikin dengan keahlian sebagai ibu rumah tangga, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apapun yang kotong bikin sebagai kepala keluarga, lakukan seperti untuk Tuhan. Apa yang kotong bikin sebagai majelis jemaat dalam keterbatasan manusia, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Semua keahlian yang kotong miliki, lakukan seperti untuk Tuhan. Jangan sampai kotong dengan mengomel. Pikar jakas dia, kok pikas untung sang dia. Dibikin ais dapat apa? Dapat muka. Setengah mati pokok paka. Tetapi ketika dia sudah di gunung dilihat kita kiciana. Son pakai. Karena itu bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan karena ada keuntungan dan kepentingan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Yang terakhir, berpusat hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tujuan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kita pun kemampuan terbatas, jangan bergaya. Kotong pun kemampuan terbatas. Karena itu fokus supaya tujuan kita hanya kepada Tuhan. Maka dia akan membawa kita kepada jalan yang sesungguhnya. Yaitu menuju kepada apa yang dia mau, yaitu pencapaian yang benar. Sesuai dengan kotong pun keahlian masing-masing. Kotong pun talenta masing-masing. Kotong pun potensi masing-masing. Bapak Maba saudara orang beriman, kita semua ahli. Ahli dalam hal bikin baik dan ahli dalam hal bikin rusak. Kotong semua ahli. Tetapi hanya ahli-ahli yang dipenuhi Roh Kudus saja yang akan Tuhan pakai dengan caranya untuk bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk bikin rusak. Kotong semua adalah ahli. Karena itu dalam peribadatan hari ini, mari kita beribadah dengan kita mewujudkan keahlian kita bersama-sama. Keahlian dalam kehidupan rumah tangga, keahlian dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, kehidupan dalam berelasi bersama-sama, jadi ahli yang baik. Jangan jadi ahli yang bikin rusak. Keahlian yang tentunya membawa kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Besaleel dan juga Aholiab, mereka dari suku terkecil, tetapi Tuhan memilih mereka karena mereka dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kita semua akan dipilih dengan Roh Tuhan, supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang dipakai dan berarti untuk kehidupan kita, untuk gereja, untuk masyarakat, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak saudara kita pulang menjadi orang-orang yang menjadi ahli, dan Tuhan dipermuliakan di dalam kita. Amin.